Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku solih-solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tetap semangat ya anak-anakku, meskipun hari ini kita masih belajar di rumah. Baik, kali ini Pak Giri akan memberikan materi atau pembelajaran online masih berkaitan dengan listrik, yakni komponen elektronika atau komponen listrik. Apa itu komponen listrik atau komponen elektronika? Mari kita lihat. Komponen listrik atau sering disebut komponen elektronika adalah benda-benda atau alat yang menjadi bagian pendukung satu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Jadi misalnya contoh ya, nanti Pak Giri beri contoh bendanya apa, lalu komponen elektronikanya tuh apa saja. Nah, kita lanjut pada contoh-contoh komponen elektronika. Misalnya yang pertama ini baterai, steker, lalu kabel, ada saklar, ada aki dan juga lampu. Ini contoh-contoh dari komponen listrik atau komponen elektronika. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya. Nah, komponen elektronika dibagi menjadi dua. Yang pertama yang menghasilkan arus listrik. Nah, jadi komponen elektronika ini menjadi sumber listrik atau menghasilkan arus listrik. Misalnya baterai, lalu aki. Ada juga komponen elektronika yang komponen ini tidak menghasilkan listrik anak-anakku. Misalnya ada saklar, ada kabel, ada lampu. Ini tidak menghasilkan listrik, tapi memanfaatkan adanya listrik. Misalnya kabel untuk mengalirkan listrik, begitu ya, atau saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Kita lanjut ke contoh bendanya. Nah, ini contoh bendanya yang akan kita bedah ya, komponen-komponen listriknya. Senter, tentunya kalian punya semua di rumah senter ini, baik senter yang dalam bentuk lama atau senter yang sudah modern ya, sudah dicas. Tapi ini Pak Giri akan mencontohkan senter yang lama yang masih menggunakan baterai yang biasa. Kita lihat. Nah, komponen-komponen listrik yang ada di senter itu misalnya ada kabel, ada lampu, ada saklar itu, lalu itu logam tembaga dan juga baterai. Nah, kita sekarang lanjut ke bagaimana sih komponen listrik yang ada ini, kabel, lampu, saklar, logam tembaga dan baterai dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan dan menjadi senter. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat. Nah, di situ ada lampu, ada logam tembaga, ada baterai, ada kabel yang merah di bawah itu adalah kabel, dan lalu di atas itu yang merah dan hitam itu adalah saklar. Dirangkailah menjadi satu kesatuan dan terbentuklah sebuah senter sederhana. Kita lihat di situ ada logam tembaga, gunanya untuk membantu mengalirkan arus listrik ya, dari baterai ke kabel. Nah, kita lihat saklarnya itu masih berwarna merah, tandanya saklarnya itu masih mati ya. Ketika saklar itu dinyalakan menjadi warna biru, lalu muncullah arus listrik dari baterai mengalir ke lampu sehingga lampu senter menjadi menyala. Nah, ketika saklar itu berwarna merah, arus listrik itu terputus, tidak menyambung. Tapi ketika dinyalakan jadi warna biru, ada arus listrik yang mengalir melalui kabel menuju lampu sehingga lampu menyala. Kita lanjut ke contoh benda yang kedua, yakni apa ini? Tentunya kita tahu ya, ketika kita berada di persimpangan jalan ada traffic lamp atau lampu merah atau lampu lalu lintas ya, biasa kita menyebutnya. Kita coba lihat komponen-komponen listrik yang ada di dalam lampu lalu lintas. Nah, ini anak-anakku, ini lampu lalu lintas yang sederhana ya, yang bisa kita buat di rumah, bukan yang ada di
jalan-jalan itu. Ini adalah bentuk sederhana atau bentuk paling sederhana dari lampu lalu lintas yang bisa kita buat di rumah. Di situ kita lihat, ini merupakan contoh dari rangkaian paralel. Kalau tadi yang center itu adalah rangkaian seri, karena tidak ada percabangan kabel di situ. Di sini adalah rangkaian paralel. Kita lihat, kabelnya tuh bercabang-cabang ya, sampai ada 3 jenis kabel, atau bukan jenis, 3 alur atau arah dari kabel ya. Kabel pertama itu menuju ke lampu merah, kabel kedua menuju ke lampu kuning, kabel ketiga menuju ke lampu hijau. Kita lihat, jika kita ingin menyalakan lampu merah, kita tekan saklar nomor berapa anak-anakku? Nomor 1. Pintar, coba kita lihat. Kita nyalakan saklar nomor 1 yang awalnya merah, kita menjadikan biru. Lalu menyalalah lampu warna merah. Nah, jika kita ingin menyalakan lampu warna hijau, misalnya kita nyalakan saklar yang warna apa? Yang nomor berapa? Yang nomor 3. Bagus, coba kita nyalakan saklar nomor 3. Maka lampu hijau akan menyala. Nah, salah satu keuntungan menggunakan rangkaian paralel, meskipun kita lihat itu ya, kabel nomor 2 itu tidak menyala, mati, tapi kabel atau lampu nomor 1 dan 3 tetap menyala. Beda halnya dengan rangkaian seri yang tadi ya. Ketika saklarnya mati, lampunya akan mati semua. Baik anak-anakku, ini yang bisa Pak Giri sampaikan untuk pelajaran kali ini. Jika ada materi yang ingin kalian tahu lebih banyak lagi, kalian bisa melihat video-video lainnya, atau kalian bisa membaca referensi buku-buku lainnya. Kurang lebihnya Pak Giri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.